bakal bawain sebuah cerita baru lagi. Ini tuh latarnya di kampus UNER ya, di Erlangga. Ini tuh nyeritain seorang rektor termuda bernama Widya. Dia ini baru berumur 45 tahun tapi juga sudah ditinggal meninggal oleh suaminya. Beliau ini berhijab ya, terus dia ini lagi menandatangani hari itu ya. Lagi menandatangani surat pemecatan dosen yang kedapatan berselingkuh dengan mahasiswa. Dan juga dia juga lagi ini ujian skripsi gitu sama salah satu mahasiswanya, dan dia baca judulnya itu Legal Paradox of May December Romance. Lalu dia agak terheran ya, ini penelitian atau proyeksi keinginan pribadi, kata dia begitu ya. Dia masih, si mahasiswa ini yang namanya Rafli ini masih senyum aja ya, kayak katanya begitu. Nah, lalu pada sore harinya ternyata gak disangka-sangka nih, di kampusnya lagi hujan guys. Nah, pas hujan ini tiba-tiba Rafli dari kejauhan ngebawa jas sama motornya dikeluarin tuh, dipakein ke atasnya si Bu Widya ini buat mayungin gitu ceritanya. Dia bilang, hukum boleh aja kaku Bu, tapi hati nggak boleh kaku, katanya gitu. Hati harus lentur, katanya dia begitu. Nah, sesampainya di rumah, Widya ini langsung ngecek ya tentang si Rafli ini siapa sih gitu. Terus habis itu pun Rafli pun sama, ternyata di kosannya adalah banyak banget fotonya Widya di banyak seminar dan juga sketsa wajah. Ada apa di antara mereka berdua kira-kira ya? Nah, keesokan harinya ini ternyata Rafli ini ada konsultasi bimbingan nih sama Widya, dan ternyata itu terjadi di malam hari gitu ya kan, masih di kampus nih latarnya. Nah, di sana Rafli datang agak terlambat ya, lalu dia bilang minta maaf lah sama si Widya ini kalau dia itu datang terlambat karena ada something di parkiran ya. Dan ternyata dia datang nih sama parfum eau de cologne-nya mirip banget sama kayak si almarhum suaminya si Widya ini. Dan nggak sengaja si Rafli ini jatuhin pulpennya gitu ya, dan baunya semakin nyebar lah ke si Widya, dan Widya merasa kayak gimana nih. Dan mereka nih lagi konsultasi, tiba-tiba membahas tentang bab perkawinan antara dosen dan mahasiswa. Kira-kira bakalan kayak gimana? Tiba-tiba si Widya ini pas lagi mau berdiri, dia tuh tiba-tiba kesandung gitu ya, dan Rafli ini refleks langsung megang si Widya begini. Dan di saat yang bersamaan nih ada Pak Haryanto datang mau ngasihin berkas penting sama si Widya, dan kaget lah. Nah, Pak Haryanto ini dekan ya, dekan dari Fakultas Hukum gitu, dan mereka terpaku dan kayak sama-sama kaget gitu lah ya, terpaku lah dua-duanya, tiga-tiganya sorry. Dan Widya waktu udah dilepasin nih sama si Rafli, dia bilang kamu mau ngancurin karir aku gitu, dan nggak sengaja nih megang scar atau luka ya di pergelangan bekas percobaan bunuh diri gitu, setelah pengkhianatan suaminya dulu gitu kan. Lalu tiba-tiba at the same time ada chat nih dari dekan kalau besok Bu Widya suruh datang membawa pengacaranya. Bakal ada apa nih? Nah, ternyata ini tuh mereka besoknya kan bakalan ada sidang nih, dan sekarang nih waktunya udah di persidangan itu. Saat di persidangan itu sudah ada Widya tentunya, ada Pak Haryanto, dan juga ada Rafli. Dia mengirimkan kode Morse melalui matanya kayak gitu ke arahnya si Widya ya. Nah, di sana ada banyak sekali kayak membacakan tuduhan gitu ya kan. Ada pelanggaran pasal 17 kode etik dosen, hubungan tidak pantas dengan mahasiswa, apa bla 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 gitu. Ada bukti ini. Dan Widya kan memberikan pembelaan juga ya. Satu, dia cuma bilang saya hanya melakukan konsultasi akademik, katanya dia begitu. Dan Rafli tiba-tiba itu ngelemparin bukunya ke depannya si hakim ini, yaitu si dekan Haryanto ini. Di sana dia kasih tahu, ini buktinya, kami belajar ini. Terus di sana juga ada catatan tangan almarhum suami Widya, yang isinya aku bacain ya. Untuk Widya tercinta, aku menyesal telah mengkhianatimu dengan Ratna. Cintailah lagi suatu hari nanti. Bahkan jika itu mahasiswamu sendiri. Apa maksudnya? Dan ternyata dekan Haryanto ini
langsung pucet ketika si Rafli bacain itu. Dan Ratna itu adalah dirinya sendiri. Ratnanto, cowok sama cowok gitu maksudnya mungkin ya. Nah terus habis itu si Widya nih agak denial ya, tentunya agak setengah percaya. Dan Rafli ini juga ngeluarin surat dari almarhum ayahnya gitu. Ayahnya ini mantan napi juga begitu. Dan akhirnya dekan ini mengakulah tentang kematian suaminya begitu. Dia yang memanipulasi semua kematian dan data penelitian suaminya si Widya ini, guys. Dan ternyata si Rafli ini kesel banget gitu ya kan, dia mau turun mau hajar si hakim ini tapi ditahan kan sama Widya. Udah gak usah kayak gitu. Terus habis itu Widya bilang, aku tahu tapi aku punya rencana ya. Dan ternyata plot twistnya adalah mereka ini udah kolaborasi diam-diam selama 3 bulan untuk menjebak si dekan ini, guys. Nah akhirnya selanjutnya nih si dekan Haryanto ini ditangkap oleh polisi karena pemalsuan data, dan Rafli skripsinya tertunda lagi. Widya mengundurkan diri sebagai rektor. Dan akhirnya ketika dia udah berjalan nih di tengah hujan, tiba-tiba Rafli muncul lagi membawain payung buat si Widya. Dia bilang, jadi semua ini hanya sandiwara, katanya. Aku kira aku mau menggunakanmu untuk bersedang, tapi ternyata sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, lewat nih mobil sedan itu. Kacanya dibuka, set. Siapa di dalam? Wajah mantan suaminya si Widya ini, yang ternyata masih hidup. Dan dia bilang, selamat sayang, ujian terakhirmu sebagai profesor hukum sudah selesai. Lalu dia ini membuat catatan jurnal ya, mau aku bacain nggak? Catatannya begini, aku bacain ya. Hari ini aku belajar, hukum bisa dimanipulasi, tapi tidak hati yang hancur. Tidak bisa berbohong. Dan ternyata aku memang jatuh cinta pada mahasiswa itu. Nah ternyata di jam 2 pagi hari ini di sebuah safe house di Surabaya, di bawahnya ya, di ruang bawah tanah ini, mereka bertiga nih berkumpul di sana. Ada Rafli, ada Widya, dan ada siapa? Ada Bima. Bima ini adalah suami Widya yang pura-pura mati ini, yang memalsukan kematiannya. Dan Bima ini agak marah gitu ya sama Rafli. Ternyata kamu suka ya sama anak buahku, kayak gitu. Terus plot twistnya adalah Rafli ini adalah anak didiknya Bima selama 3 tahun terakhir. Jadi si Bima ini kan pura-pura mati udah 5 tahun nih. Nah si Rafli ini jadi anak didiknya Bima selama 3 tahun terakhir ini, guys. Dan Widya sebenarnya cepat kesel ya, karena dia bilang, jadi selama ini aku cuma mission objektif begitu. Lalu mereka berantem, tapi tiba-tiba suara telepon Bima berbunyi. Kalau ternyata dekan Haryanto itu cuma pion, dalang asli dari korupsi kampus ini ya, beasiswa fiktif ini adalah rektor Universitas Negeri Malang. Itulah dalangnya. Bakal kayak gimana nih selanjutnya? Nah, akhirnya trio aneh ini kejar-kejaran lah sama si rektor Universitas Negeri Malang ini ya. Mereka kejar-kejaran sampailah mereka di Pelabuhan Perak. Di antara kontainer-kontainer itu ya, rektor Malang ini lagi memberikan flash drive kepada kayak sindikat gitulah. Dan dia bilang, Widya, seharusnya kamu sudah meninggal bersama suamimu, katanya begitu. Lalu mereka main tembak-tembakan ya, Bima kena di bahu, Widya ngambil pistol juga ya, nembak tepat di tangannya si rektor itu tadi. Dan Rafli membukakan baju, tato tubuhnya itu ternyata blueprint tentang jaringan korupsi, ya kan. Nah, dan Widya akhirnya mengarahkan pisau nih ke Rafli, pilih Interpol atau aku? Kira-kira Rafli pilih siapa ya? Rafli ini ngejawab, dia cuma ketawa. Aku tuh udah resign dari sana mulai kemarin, dan tato ini cuma tato temporer, kata dia begitu. Lalu tiba-tiba Rafli ini ngecium si Widya, dan ada samar-samar suara sirene polisi datang. Nah tiba-tiba si Widya ini bilang, kamu gila ya? Aku masih istri orang, katanya begitu. Tapi Bima
Bima di tengah erangannya dan memegang bahunya, dia bilang, "Tidak lagi, aku sudah menandatangani surat cerai ini. Kau berhak mendapatkan second love yang lebih baik," katanya dia begitu. Lalu si Widya menulis lagi nih di jurnal. Aku bacain lagi ya. "Hari ini aku belajar, cinta pertama mengajariku tentang pengorbanan. Cinta kedua mengajariku tentang kejujuran. Besok aku akan belajar tentang memulai lagi," katanya begitu. Nah, tato Rafli ini jadi kombinasi ya, antara peta korupsi dan juga puisinya Rumi. Dan lukanya Bima ini dia buat jadi kayak bekas operasi penyamaran, bukan kecelakaan. Lalu Widya kan tadi sempet nih kejar-kejaran yang bawa mobil tuh. Dia lepaskan jilbabnya. Nah, itu sebagai simbol penahanan dirinya, sekarang akhirnya dia lepas. Gini dulu ya, bye-bye.